Wanita ini dibuat syok temukan celana pendek milik suami beserta sebuah pengaman di rumah ibunya yang lama menjanda. Ternyata pernikahan Lala dan Bima berlangsung meriah di rumah Lala yang telah dihiasi dengan cantik. Lampu-lampu berkilauan, bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut ruangan. Sementara para tamu memenuhi halaman rumah. Keluarga, kerabat, dan teman-teman dari kedua mempelai hadir memberikan doa dan restu. Di sudut ruangan, terlihat Lala duduk dengan wajah bahagia namun sedikit malu-malu. Dia mengenakan gaun putih elegan yang semakin memancarkan kecantikannya. Bima, suami yang baru saja dinikahinya, berdiri di sampingnya, tersenyum tenang dengan sikap hangat yang memikat. Bima memang seorang pria pekerja keras, dikenal teguh dalam pekerjaannya, dan berasal dari keluarga yang cukup berada. Orang tua Bima yang memiliki usaha showroom mobil bekas di kota tampak bangga melihat anak sulung mereka melangkah ke jenjang pernikahan. Di antara kerumunan tamu terlihat Ibu Hasti, ibu dari Lala, seorang wanita berusia 42 tahun yang masih tampak muda dan anggun. Meskipun seorang janda, Ibu Hasti berhasil membesarkan Lala seorang diri dengan kerja keras. Saat melihat putrinya menikah, matanya berkaca-kaca, tak mampu menahan haru. Di tengah acara, percakapan hangat terdengar di antara pasangan pengantin baru itu. Lala tersenyum manja. "Mas Bima, Lala senang sekali akhirnya kita bisa menikah. Mas pasti capek ya urus semua ini." Bima menggenggam tangan Lala. "Enggak kok sayang, buat Mas ini semua worth it. Apalagi melihat Lala bahagia." Lala tertawa kecil. "Mas itu selalu diperhatian, gak pernah berubah. Lala bersyukur punya suami seperti Mas." Para tamu pun tak henti-hentinya memuji Lala yang berhasil mendapatkan Bima, pria pekerja keras dari keluarga berada. Mereka merasa keduanya saling melengkapi, Bima yang tenang dan bertanggung jawab, serta Lala yang manja namun tulus. Acara berlangsung sakral, penuh dengan doa-doa dan harapan baik untuk masa depan mereka. Di atas pelaminan, ibu dan ayah Bima bergantian memberikan restu untuk Bima dan Lala. Sang ibu menatap putranya dengan penuh kasih dan bangga, sementara ayahnya dengan suara bergetar mendoakan kebahagiaan bagi kehidupan baru mereka. "Nak, Bima, Lala, ibu dan ayah berharap kamu bisa selalu saling menjaga dan menyayangi. Kami bangga pada kalian." Ayah Bima menghela nafas. "Semoga rumah tangga kalian diberkahi kebahagiaan dan kedamaian, Nak. Ingat selalu bahwa kita di sini mendukung dan menyayangi kalian." Bima dan Lala mengangguk haru, memeluk kedua orang tuanya dengan penuh rasa syukur. Suasana pelaminan dipenuhi keharuan. Isak tangis kecil terdengar di antara keluarga dan tamu yang ikut merasakan momen sakral ini. Setelah ayah dan ibu Bima kembali ke kursi tamu, kini giliran Bima dan Lala menghampiri Ibu Hasti untuk meminta doa restu. Sang ibu yang terlihat anggun dalam balutan kebaya berwarna lembut sudah tampak menahan tangis sejak awal. Melihat putri satu-satunya kini telah menikah, ia tak mampu lagi menahan haru. "Ibu, Lala janji akan selalu bahagia. Terima kasih sudah membesarkan Lala sampai hari ini." "Ibu, saya janji akan jaga Lala seperti yang sudah ibu lakukan selama ini." Ibu Hasti tersenyum sambil mengusap air matanya. Ia memeluk keduanya erat seolah menyalurkan rasa cinta yang mendalam. Suasana makin syahdu dengan tamu undangan yang menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Namun di tengah momen sakral itu tiba-tiba pikiran Bima terganggu saat melihat sosok Ibu Hasti dari dekat. Entah mengapa ia tersentak menyadari kecantikan wanita itu. Wajah Ibu Hasti tampak memancarkan pesona yang berbeda dengan riasan lembut dan tubuh yang lebih berisi dibandingkan Lala. Kebaya yang dikenakannya pun menambah keanggunan penampilannya. Bima berusaha keras menepis pikiran itu, merasa bersalah pada dirinya sendiri karena di hari pernikahannya malah tergoda oleh kecantikan ibu mertua. Bima dalam hati, "Astaga, apa yang sedang kupikirkan? Ini adalah ibu dari Lala, mertuaku sendiri. Tidak seharusnya aku berpikir seperti ini." Bima segera mengalihkan pandangannya, fokus kembali kepada istrinya. Dia menggenggam tangan Lala lebih erat, mencoba mengusir jauh-jauh pikiran yang mengganggunya itu. Di kamar pengantin yang dihiasi dengan kelopak bunga dan cahaya lilin yang temaram, Bima dan Lala duduk berdua di atas tempat tidur sambil saling menatap. Wajah Lala tampak memerah, sedikit malu namun penuh kebahagiaan. Malam itu adalah malam pertama mereka sebagai suami istri. Suasana di antara mereka terasa hangat dan penuh cinta. Bima tersenyum menggoda. "Jadi sayang, ada yang Lala mau lakukan di malam pertama kita ini?" Lala tertawa kecil sambil menutupi wajahnya. "Ih, Mas ini malu tahu, tapi ya gimana ya?" Bima tertawa. "Gak usah malu dong, kan sekarang Lala udah resmi jadi istri Mas." Lala menatap Bima sejenak, kemudian tersenyum lembut. Rasa cinta dan kagum terlihat jelas di matanya.
Jadi Mas Bima kepikir mau punya anak berapa? Bima mengusap lembut rambut Lala. Kalau bisa Mas ingin kita punya anak 3. Biar rame. Ada yang bisa nemenin kita nanti kalau udah tua. Gimana menurut kamu? Lala tersenyum sambil membayangkan. 3 anak ya? Kayaknya seru. Lala pengen ada anak perempuan dan laki-laki biar ada kakak yang bisa jagain adiknya. Kalau gitu kita mulai dari sekarang ya. Bima menggoda sambil tersenyum nakal. Lala tertawa sambil memukul pelan bahu Bima. Ih Mas, gak usah buru-buru juga. Kita nikmati dulu kebersamaan kita berdua. Iya sayang, cuma bercanda kok. Yang penting Mas mau Lala selalu bahagia sama Mas sekarang dan selamanya. Bima memeluk Lala erat dan Lala bersandar nyaman di bahu suaminya. Malam itu terasa sempurna bagi mereka berdua, penuh cinta, kehangatan, dan harapan untuk masa depan yang bahagia. Mereka membicarakan impian-impian kecil yang akan mereka wujudkan bersama. Mulai dari rumah yang ingin mereka tempati hingga liburan-liburan yang ingin mereka jalani. Mereka berjanji akan saling mendukung dan menjaga satu sama lain, menghadapi segala suka duka bersama sebagai pasangan suami istri. Bima memeluk Lala erat dan Lala bersandar nyaman di bahu suaminya. Malam itu terasa sempurna bagi mereka berdua, penuh cinta, kehangatan, dan harapan untuk masa depan yang bahagia. Mereka membicarakan impian-impian kecil yang akan mereka wujudkan bersama. Mulai dari rumah yang ingin mereka tempati hingga liburan-liburan yang ingin mereka jalani. Mereka berjanji akan saling mendukung dan menjaga satu sama lain, menghadapi segala suka duka bersama sebagai pasangan suami istri. Suasana kamar terasa begitu mesra seakan dunia hanya milik mereka berdua. Pagi itu, sinar matahari sudah mulai menembus jendela kamar pengantin Bima yang sudah terbangun lebih awal, bergegas mengambil handuk dan berjalan ke kamar mandi. Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 8 pagi tapi Lala masih terlelap di tempat tidur, lelah setelah pesta pernikahan yang meriah. Saat Bima melangkah keluar, dia mendapati suasana rumah yang perlahan kembali seperti semula. Barang-barang dekorasi dan perlengkapan catering sebagian besar sudah dibereskan oleh tim wedding organizer dan beberapa tetangga membantu. Namun yang paling menarik perhatian Bima pagi itu adalah sosok seorang wanita yang berdiri di dapur, mengenakan daster merah tua dengan rambut panjang yang digulung sederhana. Memperlihatkan tengkuknya yang anggun, itu adalah Ibu Hesti, ibu mertuanya. Bima tiba-tiba terdiam sejenak. Matanya tak sengaja tertuju pada sosok Ibu Hesti. Ada keanggunan yang terpancar. Dan entah kenapa, hati kecilnya merasa kagum. Namun ia segera tersadar dan berusaha menahan pikirannya agar tidak berlebihan. Tak lama Ibu Hesti menyadari kehadiran Bima di belakangnya. Ibu Hesti tersenyum ramah. Bima sudah bangun, mau mandi ya? Bima terkejut sedikit. Iya Bu, mau mandi dulu. Ini Lala masih tidur di kamar. Ibu Hesti tertawa. Oh iya, dia pasti capek sekali. Ya, semalam kan kita semua sibuk apalagi Lala. Ya sudah, biarkan saja dia istirahat dulu. Bima mengangguk sambil tersenyum. Iya Bu, mungkin nanti Bima bangunin pelan-pelan. Ibu Hesti kembali mengatur beberapa barang di meja dapur, dan Bima berusaha mengalihkan pandangannya sambil segera melangkah menuju kamar mandi. Namun pikiran-pikiran aneh mulai berkecamuk di benaknya, mengingat betapa anggunnya sosok ibu mertuanya itu. Bima merasa canggung dan langsung menegur dirinya dalam hati. Astaga Bima, itu kan Ibu Hesti mertua sendiri. Kenapa aku harus merasa seperti itu? Fokus Bim, ini bukan waktunya untuk pikiran gak jelas, ujar Bima dalam hatinya. Ia berusaha menenangkan pikirannya. Bima masuk ke kamar mandi berharap air dingin bisa menyegarkan pikirannya kembali. 2 hari setelah pernikahan, suasana pagi di rumah Lala terasa santai namun juga penuh aktivitas. Bima dan Ibu Hesti sudah rapi duduk di meja makan, sambil masing-masing sudah mandi dan siap memulai hari mereka. Bima akan ke showroom mobil sementara Ibu Hesti akan mengantarkan jahitan dan kemudian kembali untuk menyelesaikan pesanan di rumah. Lala dengan muka yang masih kusut khas orang bangun tidur langsung duduk di kursi makan tanpa mencuci muka atau merapikan diri. Ibu Hesti memandangi putrinya dengan pandangan tak puas. Lala, kamu itu sudah menikah sekarang. Gak bisa seperti ini lagi. Masa belum mandi, cuci muka, langsung duduk di meja makan? Lala dengan nada manja. Ibu, kan Lala cuma di rumah. Lala gak perlu mandi atau rapi-rapi seperti ibu dan Mas Bima. Lagi pula Lala gak bisa masak, jadi buat apa bangun lebih awal? Ibu Hesti menghela nafas panjang, sedikit emosi. Wajahnya berubah serius merasa sikap Lala ini tidak pantas. Lala, menikah itu artinya kamu punya tanggung jawab baru. Kamu sekarang punya suami dan sebaiknya bangun lebih pagi. Jangan terus-terusan manja seperti ini. Dulu ibu juga bangun lebih awal untuk urus kamu meski ibu capek bekerja. Lala masih dengan nada manja. Tapi Bu, Lala kan gak seperti ibu atau Mas Bima yang punya pekerjaan, jadi gak perlu repot-repot begitu.
Mendengar jawaban Lala yang santai, Ibu Hesti mulai terlihat kesal, merasa putrinya kurang menghargai perubahan besar dalam hidupnya sekarang. Bima berusaha menenangkan. Sudah Bu, gak apa-apa, nanti Bima pelan-pelan ajarin Lala. Kita mulai sedikit-sedikit dulu, supaya Lala terbiasa. Saya yakin Lala bisa berubah. Bima tersenyum pada Lala, mencoba membuat suasana kembali tenang. Namun dalam hati Bima ada konflik yang mulai tumbuh. Di satu sisi ia mencintai istrinya yang manja dan polos, tapi di sisi lain ia merasa semakin kagum pada sosok Ibu Hesti yang disiplin, tegas, dan penuh tanggung jawab. Pagi itu dalam hati kecilnya Bima berjuang untuk menepis perasaan yang mulai sulit ia kendalikan. Perasaan aneh yang muncul setiap kali melihat Ibu Hesti, ia merasa bersalah dan mencoba untuk fokus pada niatnya untuk membimbing Lala menjadi istri yang lebih dewasa. Bima berpikir dalam hati, apa yang aku pikirkan ini? Aku mencintai Lala, tapi kenapa aku kagum sekali pada ketegasan dan kedewasaan Ibu Hesti? Tidak, itu tidak benar. Aku harus fokus pada Lala dan membantu dia tumbuh bersama. Sementara itu, Ibu Hesti menatap Bima dengan penuh penghargaan. Ia menghargai kesabaran menantunya dalam menghadapi sifat manja Lala. Ia tak tahu bahwa Bima sedang bergulat dengan konflik batinnya sendiri. Di showroom, Bima duduk bersama ayahnya yang sudah lama menanti momen ini untuk berbicara lebih dalam dengan anaknya yang baru saja menikah. Ayahnya pria yang bijaksana dan berpengalaman, memulai obrolan dengan nada tenang namun penuh makna. Bima, sekarang kamu sudah punya keluarga, artinya ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Bukan cuma diri sendiri, tapi juga istri dan masa depan kalian. Bima mengangguk menyimak kata-kata ayahnya dengan seksama. Ayah juga ingin kasih saran, Nak. Sebisa mungkin, coba kamu dan Lala hidup mandiri, tinggal sendiri, bukan karena ingin memisahkan kalian dari Bu Hesti, tapi agar kamu dan Lala bisa belajar mengatur rumah sendiri, membangun kemandirian dan memahami tanggung jawab masing-masing. Bima merenung, ada rasa ragu yang muncul dalam benaknya. Tapi ya, Ibu Hesti kan tinggal sendiri, Bima gak tega kalau harus meninggalkan beliau. Apalagi Ibu Hesti juga sudah banyak membantu. Ayahnya mengangguk, memahami kekhawatiran Bima. Ayah tahu Nak, tapi justru dengan tinggal sendiri, kamu dan Lala akan lebih bisa belajar dan dewasa. Lala akan lebih bertanggung jawab dan tidak lagi bergantung pada orang lain. Itu baik buat kalian berdua. Kamu bisa bantu Ibu Hesti dengan cara lain, mengunjunginya secara rutin. Tapi fokuslah juga pada keluargamu sendiri. Bima diam mempertimbangkan kata-kata ayahnya. Ia tahu ada benarnya saran ayahnya itu. Jika mereka tinggal sendiri, Lala akan terdorong untuk keluar dari zona nyaman, belajar masak, bangun pagi, dan menjalankan perannya sebagai istri. Akhirnya, Bima mengangguk pelan setuju dengan nasihat ayahnya. Malam itu setelah seharian bekerja, Bima dan Lala sedang bersantai di kamar. Suasana tenang dan Bima merasa inilah saat yang tepat untuk membicarakan saran ayahnya. Bima memandang Lala dengan lembut. Sayang, Mas Adi ngobrol sama ayah di showroom. Ayah kasih saran, katanya sebaiknya kita tinggal sendiri, supaya kita bisa belajar mandiri dan gak selalu bergantung sama ibu. Lala mendengus kecil, terkejut. Hah, tinggal sendiri? Mas, Lala kan gak bisa masak atau nyuci. Lagi pula Lala nyaman di sini, ada ibu yang bantuin. Bima mengusap tangan Lala. Iya, Mas tahu. Tapi kalau kita terus bergantung sama ibu, kapan kita bisa belajar dan berkembang? Ini demi kebaikan kita juga, sayang. Mas yakin Lala bisa pelan-pelan. Mas kan juga akan bantu. Lala menghela nafas panjang. Tapi Mas, Lala gak kebayang kalau harus ngurus semuanya sendiri. Apalagi kalau Mas lagi kerja. Lala takut gak bisa. Lala, gak ada yang langsung sempurna. Nanti kita belajar sama-sama. Mas akan bantuin ajarin Lala. Dan gak ada yang perlu ditakutkan. Pelan-pelan ya. Mas tahu Lala pasti bisa. Lala terdiam menunduk, mempertimbangkan kata-kata suaminya. Ia tahu ada benarnya apa yang dikatakan Bima. Namun rasa takut dan ketidakpastian masih menyelimutinya. Lala akhirnya mengangguk perlahan. Ya sudah, kalau Mas mau begitu, Lala ikut saja. Tapi Lala gak janji bisa langsung ya. Bima tersenyum lega. Tenang saja sayang. Mas gak minta langsung sempurna. Kita belajar bareng. Mas percaya sama Lala. Bima memeluk Lala erat, merasa lega karena akhirnya istrinya mau mencoba. Pagi itu Lala sudah terbangun bersama Bima. Wajahnya sedikit kusut. Namun kehadirannya di meja makan pagi-pagi membuat Ibu Hesti terkejut dan bangga. Ibu Hesti tersenyum merasa bangga. Wah, Lala sudah bangun pagi ini. Ini baru namanya istri yang baik. Begini dong, ibu jadi senang lihat kamu belajar bangun lebih awal. Lala mukanya sedikit masam. Iya Bu, tapi kan ini Lala masih ngantuk. Lala dengan muka sedikit masam. Iya Bu, tapi kan ini Lala masih ngantuk. Ia menghela nafas sampai tetap duduk di meja. Bima tertawa kecil melihat wajah Lala yang masih setengah mengantuk. Tapi ia senang melihat usahanya untuk membimbing istrinya mulai membuahkan hasil. Setelah mereka duduk bersama dan mulai sarapan, Bima merasakan debaran di dadanya. Ia tahu sudah saatnya mengutarakan niatnya untuk tinggal berdua saja dengan Lala. Awalnya Bima ragu untuk mengungkapkan karena takut menyinggung perasaan Ibu Hesti.
Tapi setelah menarik nafas dalam, Bima pun memberanikan diri untuk bicara. Bima dengan suara agak pelan memulai percakapan. Bu, sebenarnya ada sesuatu yang ingin Bima bicarakan. Ibu Hesti memperhatikannya dengan tenang. Oh, apa nak? Ada masalah di showroom atau ada yang ingin kamu bicarakan soal rumah tangga? Iya Bu, ini tentang rumah tangga kami. Bima dan Lala sudah memutuskan untuk tinggal berdua saja. Kami ingin belajar mandiri, biar Lala bisa belajar menjalankan perannya sebagai istri tanpa terlalu banyak bergantung pada ibu. Ibu Hesti terkejut mendengar permintaan itu. Ia menatap Bima dan Lala bergantian. Raut wajahnya sedikit berubah, seolah belum siap menerima keputusan itu. Ibu Hesti dengan nada lembut tapi penuh harap. Bima, apa nggak bisa tinggal di sini saja nak? Ibu merasa tenang kalau kalian di sini. Lagi pula ibu kan sendirian. Jujur ibu takut kesepian kalau kalian pergi. Lala mengangguk cepat, setuju dengan ibunya. Iya mas, ibu kan sering sendiri. Lala juga nggak apa-apa kalau ibu bantu masak atau nyuci. Lagi pula Lala nggak bisa ngapa-ngapain juga. Bima mendengarkan dengan seksama lalu berusaha meyakinkan dengan hati-hati. Bu, justru itu yang Bima khawatirin. Kalau Lala terlalu sering dibantu, dia tidak akan pernah terbiasa mengurus rumah tangga. Kami perlu belajar hidup mandiri Bu. Meski sulit di awal, nanti kami juga tetap akan sering kesini untuk jenguk ibu. Bima memohon dengan penuh ketulusan menatap ibu mertuanya dengan penuh hormat. Bu, ini bukan karena Bima nggak mau bantu ibu atau meninggalkan ibu sendirian. Justru karena Bima ingin Lala berkembang dan kita bisa belajar tanggung jawab bersama. Ini demi masa depan kami. Kami mohon izin dari ibu. Ibu Hesti terdiam sejenak, matanya terlihat sedikit berkaca-kaca, tapi ia tahu bahwa ini mungkin adalah keputusan yang terbaik bagi putrinya. Dengan berat hati Ibu Hesti akhirnya mengangguk pelan. Ibu Hesti dengan nada lembut dan agak terisak. Kalau itu yang terbaik menurut kalian, ibu nggak akan menghalangi. Tapi janji ya Bima, kalian harus sering-sering datang ke sini. Ibu nggak ingin merasa sendirian. Bima tersenyum lega. Pasti Bu, kami janji akan sering berkunjung dan selalu memastikan ibu baik-baik saja. Lala tampak masih bingung dan sedikit enggan. Namun melihat keseriusan Bima dan ketulusan Ibu Hesti, ia pun perlahan mulai menerima keputusan itu. Dalam hatinya Lala mulai merasa campur aduk antara takut, enggan, namun juga sedikit tergerak untuk mencoba demi masa depannya bersama Bima. Lala dengan suara pelan. Ya sudah, Lala akan coba Bu, demi Bima dan rumah tangga kami. Lala akan berusaha. Ibu Hesti memeluk Lala dan Bima berharap mereka berdua bisa menghadapi segala tantangan rumah tangga dengan baik. Hari pindahan itu, Lala dan Bima sibuk menata rumah baru mereka yang sederhana namun nyaman. Rumah yang bergaya minimalis dengan halaman yang cukup luas untuk parkir mobil. Mereka memindahkan dan mengatur berbagai barang seperti lemari, kompor, mesin cuci, dan perabot lainnya. Hari itu terasa melelahkan bagi mereka berdua, apalagi Lala yang tidak terbiasa dengan aktivitas fisik yang banyak. Ketika semuanya selesai dan malam mulai tiba, Bima tampak masih semangat. Ia ingin menggunakan momen ini untuk mengajak Lala belajar memasak. Bima tersenyum mengusap bahu Lala. Sayang, gimana kalau sekarang kita coba masak bareng? Biar besok pagi Lala sudah mulai terbiasa buat masakin sarapan buat Mas. Lala mencibir lelah. Mas, Lala capek banget, kan kita bisa pesan makanan online aja. Gak usah ribet-ribet masak segala. Bima menghela nafas sedikit kecewa, namun mencoba memujuknya lagi dengan lembut. Tapi kan, ini kesempatan bagus sayang. Kalau kita mulai dari sekarang, lama-lama Lala juga bisa masak sendiri. Mas bakal bantu kok, kita masak yang gampang aja. Wajah Lala mulai cemberut. Mas, Lala kan udah bilang capek. Kamu tahu kan Lala gak terbiasa sama yang begini kan? Gak bisakah Mas ngerti sekali ini aja? Bima terdiam melihat raut wajah istrinya yang terlihat lelah dan kesal. Ia tidak ingin membuat Lala semakin tidak nyaman, jadi akhirnya ia mengalah. Bima menghela nafas. Ya sudah, kalau Lala memang benar-benar capek Mas ngerti, kita pesan online aja untuk malam ini. Bima mencoba tersenyum meski ada sedikit kekecewaan di hatinya. Ia tahu Lala belum siap sepenuhnya untuk beradaptasi dengan peran barunya dan butuh waktu baginya untuk mulai belajar mengurus rumah tangga. Mereka pun memesan makanan secara online dan malam itu mereka menikmati makan malam sederhana di ruang tamu baru mereka. Pagi itu Bima terbangun dengan sedikit terkejut, ternyata ia kesiangan. Mungkin karena seharian kemarin begitu lelah mengurus pindahan rumah. Ia segera bangun dan mandi dengan cepat, namun saat melihat Lala yang masih terbaring tidur nyenyak, rasa kesalnya mulai muncul. Bima sudah berusaha bangun lebih pagi tapi Lala sama sekali tidak tampak bergerak. Bima mencoba membangunkan Lala dengan lembut. Bima mengusap bahu Lala. Sayang bangun, masih pagi, ayo kita bangun sekarang. Kamu harus mulai terbiasa bangun pagi kan? Namun Lala hanya berguling ke sisi lain dan menarik selimutnya lebih rapat. Lala dengan suara serak dan malas. Mas, gak usah ganggu, Lala masih capek, kasihan deh. Lala butuh tidur lebih lama. Bima merasa frustasi.
Sudah beberapa kali mencoba membangunkan Lala, namun hasilnya sama saja. Akhirnya ia menghela nafas panjang, merasa sedikit kesal, dan memilih untuk pergi tanpa mendapatkan sarapan dari istrinya. Bima dalam hati agak kesal, ini nggak bisa terus-terusan begini. Bima langsung masuk showroom dengan wajah sedikit kusam, merasa terburu-buru karena sudah telat. Ayah Bima yang sudah menunggu di meja kerjanya langsung menatap Bima dengan tatapan serius. Bima, kenapa kamu telat hari ini? Kamu biasa nggak seperti ini, ada apa? Bima menunduk sedikit, merasa tertekan, dan mencoba memberi penjelasan. Iya ya, tadi pagi Lala kecapean, dia bangun kesiangan. Saya sudah coba bangunin tapi dia nggak mau, jadi saya telat. Ayah Bima langsung mengerutkan keningnya, jelas tidak senang dengan jawaban itu. Ia berdiri dan berjalan mendekati Bima, menatapnya dengan tajam. Bima, kamu udah menikah, kamu udah jadi kepala rumah tangga, kamu gak bisa terus-terusan begini. Kalau kamu terus membiarkan Lala kayak gitu, kapan dia akan belajar tanggung jawab? Dia kan istrimu, bukan anak kecil yang bisa terus dimanjakan. Bima terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ayahnya melanjutkan dengan lebih tegas lagi. Kamu bilang Lala susah diatur. Kalau kamu gak bisa memimpin rumah tanggamu, siapa lagi? Kamu harus mulai tegas, Bima. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu lagi. Keluarga itu bukan hanya soal cinta dan kasih sayang, tapi juga soal tanggung jawab dan disiplin. Waktu itu penting, kamu harus bisa memberi contoh yang baik untuk Lala. Bima mencoba bicara, tapi suara ayahnya yang tegas membuatnya terdiam. Dengar Bima, kalau kamu ingin kehidupan rumah tanggamu berjalan lancar, kamu harus belajar menjadi pemimpin yang tegas. Kamu gak bisa terus mengalah hanya karena takut membuat Lala marah atau kecewa. Itu bukan cara yang benar. Kalau kamu terus-menerus membiarkan Lala terlalu nyaman, nanti dia tidak akan pernah tahu apa yang seharusnya dia lakukan sebagai seorang istri. Bima merasa malu mendengar kata-kata ayahnya yang keras. Ia tahu ayahnya benar, selama ini ia terlalu lembek dan itu membuat Lala semakin tidak belajar untuk bertanggung jawab. Bima, saya nggak bilang kamu harus jadi keras kepala atau kasar, tapi kamu harus bisa tegas dan memberi batasan. Ingat, untuk berubah seseorang itu bukan hal yang mudah, tapi kamu harus memaksa mereka untuk berubah demi kebaikannya, demi masa depan kalian. Bima menunduk, merasa sangat malu atas kelalaiannya selama ini. Ayahnya benar, ia harus mulai bertindak dengan lebih serius dan tegas. Bima dengan suara pelan dan penuh penyesalan. Iya ya, saya akan coba lebih tegas. Saya akan belajar untuk mengatur Lala biar dia juga bisa berubah. Ayah Bima menghela nafas panjang kemudian menepuk pundak Bima dengan lembut. Bagus, ingat Bim. Kita tidak hidup hanya untuk hari ini. Kamu harus mulai memikirkan masa depan kalian berdua. Jangan biarkan kelembutanmu malah merugikan keluarga kalian. Bima mengangguk merasa lebih terbuka dengan nasihat ayahnya. Ia tahu inilah saatnya untuk berubah dan mulai belajar menjadi pemimpin yang tegas bagi keluarganya. Setelah pulang kerja, Bima membuka pintu rumah dan langsung masuk ke ruang tamu. Matanya segera menangkap sosok Lala yang sedang asik bermain ponsel di sofa. Ia baru saja tiba dan kelelahan. Tetapi begitu melihat Lala, ia langsung disambut pelukan hangat dari istrinya. Lala tersenyum memeluk Bima. Mas, akhirnya pulang juga, Lala nungguin Mas pulang. Bima merasa sedikit terkejut dengan sambutan Lala yang hangat, tapi hatinya tetap sedikit lelah. Ia membalas pelukan itu, namun ada sedikit rasa kesal yang tak terucapkan. Lala kemudian mengangkat wajahnya dan bertanya, Mas, kamu bawa makan malam nggak? Lala lapar nih. Lala dengan antusias menjawab. Bima menggelengkan kepala menjawab jujur. Enggak sayang, Mas nggak beli apa-apa. Kenapa? Kamu nggak masak malam ini? Lala terlihat terkejut dan langsung mengalihkan pandangannya seolah mencari alasan. Lala nggak bisa masak Mas, kan nggak ada yang ngajarin. Lala di rumah sendiri jadi nggak tahu harus gimana. Bima menatap Lala dengan tatapan kecewa, hatinya mulai mendidih karena rasa capeknya bekerja seharian. Tapi begitu pulang ke rumah, ia hanya menemukan Lala yang masih malas-malasan. Bima dengan nada keras, jadi kamu nggak bisa masak sama sekali? Apa nggak ada usaha untuk cari tahu? Coba lihat di internet, tanya-tanya ke ibumu lewat telepon, atau minimal masak mie instan. Itu juga nggak bisa. Lala terdiam, matanya terbelalak mendengar suaminya untuk pertama kalinya berbicara dengan begitu marah. Ia merasa cemas dan terkejut belum pernah melihat Bima marah seperti itu. Lala dengan suara terbata-bata. Mas, Lala nggak tahu gimana caranya, Lala kan nggak pernah diajarin. Bima semakin emosi dan menambah keluhannya dengan lebih tajam. Cucian udah numpuk padahal ada mesin cuci, kenapa nggak dicuci? Itu kan gampang banget. Apa kamu nggak punya inisiatif sama sekali, Lala? Lala terdiam, air matanya mulai menetes. Untuk pertama kalinya ia merasakan betapa marahnya Bima dan betapa kecewanya suaminya padanya. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menangis melihat kemarahan Bima. Bima menatapnya dengan tajam, namun kali ini ia hanya merasa lelah dan kecewa. Dengan perasaan yang memuncak, ia langsung berbalik dan menuju kamar tidur. Bima dengan suara tegas memalingkan wajahnya. Saya nggak mau bicara sekarang, Lala, saya capek. Tanpa menunggu jawaban, Bima membanting pintu kamar dan segera mengganti pakaiannya. Ia merasa marah, lelah, dan bingung dengan situasi yang terjadi di rumah mereka.
Malam itu ia tidur dengan perut yang kosong dan hati yang penuh amarah. Lala hanya bisa menangis terseduh di ruang tamu, merasa hancur dan bingung dengan sikap Bima yang begitu berbeda dari biasanya. Ia tahu ia telah mengecewakan suaminya, namun entah bagaimana ia merasa terjebak dalam kebiasaannya yang tidak bisa berubah. Malam itu mereka berdua tidur dengan perut lapar dan hati yang kacau. Pagi itu setelah semalaman tidur dengan perasaan berat, Lala terbangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa terpukul dengan kejadian semalam, namun ada dorongan kuat dalam dirinya untuk berubah. Masih dengan mata yang sedikit bengkak akibat penangis semalam, Lala membuka ponselnya dan mulai mencari tutorial memasak dan cara menggunakan mesin cuci. Ia membaca berbagai resep dan video tutorial sambil berpikir bahwa sudah saatnya ia melakukan lebih baik untuk suaminya. Setengah jam berlalu, Lala akhirnya bangun dan berjalan menuju dapur. Tangan masih sedikit gemetar, tapi tekadnya kuat. Ia mengambil tempe dari lemari es sayuran yang ada dan mulai menyiapkan bahan-bahan. Suasana dapur terasa kacau, ada suara peralatan dapur yang berisik, panci berbunyi, dan tempe yang sedikit terbakar. Meski ia belum mahir, Lala terus berusaha. Ia memotong sayuran dengan ukuran yang tidak teratur, berusaha mengikuti instruksi di video yang baru saja ditontonnya. Di kamar tidur, Bima terbangun sekitar jam 5:30 pagi. Suasana rumah sunyi kecuali suara hiruk-pikuk di dapur. Penasaran, Bima keluar dari kamar dan menuju dapur. Di sana ia melihat Lala dengan serius mempraktikkan apa yang ia pelajari semalam. Lala tampak fokus pada kompor dan Bima bisa melihat betapa kerasnya usahanya, meskipun dapurnya terlihat berantakan. Bima hanya berdiri di pintu dapur memandangi Lala yang masih terfokus pada masakannya. Rasa marahnya belum sepenuhnya hilang, namun ada perasaan yang berbeda. Ia terdiam, tidak ingin mengganggu Lala yang sedang berusaha. Ada sedikit rasa haru di hatinya melihat istrinya mencoba memperbaiki diri meskipun masih jauh dari sempurna. Jam 7 pagi, Lala akhirnya menyelesaikan masakannya. Di meja makan ada sayur sop yang sayurannya tidak terpotong rapi, dan tempe goreng yang sedikit gosong. Lala menatap masakannya dengan cemas, khawatir Bima akan marah lagi. Namun, Bima yang sudah siap untuk berangkat kerja hanya diam sejenak memandangi masakan itu. Bima dengan nada lembut berkata, "Lala, kamu masak ini sendiri?" Lala menunduk merasa malu dengan hasil masakannya. "Iya mas, maaf kalau rasanya nggak enak, Lala cuma coba aja." Bima mengambil satu potong tempe yang sedikit gosong dan mencicipinya. Ia mengernyitkan sedikit wajahnya karena memang rasanya belum sempurna, tapi ia berusaha untuk tidak menunjukkan ketidakpuasannya. Bima tersenyum pelan. "Tempe ini sedikit gosong, sayur sopnya juga agak berantakan, tapi ini enak Lala, cuma butuh sedikit perbaikan." Lala menatap Bima dengan tatapan terkejut. Ia tidak menyangka Bima akan memuji masakannya walaupun jelas masih banyak kekurangan. Bima dengan lebih serius, "Aku tahu kamu masih belajar Lala, dan aku senang kamu mencoba. Yang penting sekarang adalah kamu sudah mulai berusaha. Aku yakin lama-lama kamu akan bisa masak lebih baik lagi." Lala merasa terharu dengan pujian itu. Ia tidak menyangka Bima bisa melihat usahanya yang telah ia lakukan. Ada rasa bahagia yang mengalir dalam dirinya, meski ia tahu masakannya masih jauh dari sempurna. Lala tersenyum malu. "Makasih mas, Lala akan terus belajar." Bima mengangguk memuji Lala dengan tulus. "Aku bangga kamu sudah coba, semoga besok bisa lebih baik lagi ya. Sekarang aku pergi kerja, nanti aku makan lagi di kantor." Bima berpamitan mengambil tas kerja dan meninggalkan rumah. Namun meskipun pagi itu terasa sedikit canggung, Bima merasa hatinya lebih ringan. Sudah sebulan berlalu sejak Bima dan Lala mulai hidup bersama di rumah kontrakan mereka. Selama waktu itu, Lala telah banyak belajar dan beradaptasi dengan kehidupan rumah tangga setiap pagi. Dia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan pagi. Bagi Bima dan mulai mahir dalam memasak. Tak hanya itu, Lala juga mulai rajin membersihkan rumah dan mencuci pakaian. Kehidupan mereka berjalan lancar dan bahagia meski kadang masih ada tantangan kecil. Pagi itu seperti biasa Bima berangkat kerja dengan senyum dan Lala sudah menyiapkan sarapan untuknya. Rumah terasa nyaman dan tenang, sesuatu yang Bima rasakan setiap kali pulang. Namun ketenangan itu tiba-tiba terganggu ketika Lala menerima telepon dari ibunya Mama Hesi. Lala panik setelah mendengar kabar. "Apa? Mama sakit? Ya Tuhan, Mama kenapa? Mama sudah ke dokter?" Suara panik dan cemas jelas terdengar dari suara Lala. Ia berdiri di samping meja gemetar begitu mendengar kabar bahwa ibunya tidak enak badan dan jatuh sakit. Ia langsung merasa cemas. Lala memegang telepon dengan tangannya gemetar. "Ma, aku telepon Bima sekarang juga, aku harus ke rumah Mama." Setelah menutup telepon dengan ibunya, Lala langsung bergegas menghubungi Bima yang saat itu sedang berada di showroom mobil. Lala dengan suara cemas, "Mas, tolong jemput Lala ya, Mama jatuh sakit. Lala harus segera ke rumah Mama, bisa nggak Mas?"
Bima yang sedang sibuk dengan pekerjaannya langsung terkejut mendengar kabar itu. Meskipun ia merasa khawatir, ia tahu bahwa ini adalah saat yang penting bagi Lala untuk mendampingi ibunya. Bima dengan suara tegas namun lembut, "Tenang sayang, aku langsung ke sana. Kamu siap-siap aja. Aku jemput sekarang." Lala merasa sedikit lega mendengar suara tenang Bima. Ia segera mematikan telepon dan mulai bersiap untuk pergi. Meskipun ia tahu rumah ibunya jauh, Lala merasa tenang karena Bima segera datang menjemputnya. Sekitar 15 menit kemudian Bima datang di depan rumah mereka dan menjemput Lala dengan wajah cemas. Ia melihat Lala berdiri di depan pintu tampak bingung dan khawatir. Bima mengambilkan tas Lala dan menggenggam tangannya erat. "Ayo, kita berangkat. Mama pasti butuh kamu sekarang." Lala hanya mengangguk dan mengikuti Bima ke mobil. Keduanya berjalan dengan langkah cepat, hanya terdiam di sepanjang perjalanan. Lala memikirkan ibunya yang sedang sakit dan Bima memikirkan bagaimana ia bisa mendukung istrinya dalam situasi ini. Sesampainya di rumah Mama Hesti, Lala segera berlari masuk, diikuti Bima yang tetap menjaga jarak. Lala menemukan ibunya sedang terbaring di sofa, tampak pucat dan lemas. Sesampainya di rumah Mama Hesti, Lala langsung berlari masuk, disusul oleh Bima. Mama Hesti terlihat terbaring lemas di sofa, wajahnya pucat dan tampak kelelahan. Lala dengan cemas, Mama kenapa? Kenapa nggak bilang sama Lala kalau sakit?" Mama Hesti menjawab dengan lemah, "Mama cuma kelelahan nak, banyak banget pesanan jahitan belakangan ini. Mama gak bisa berhenti, saking banyaknya. Mama merasa kayak gak ada waktu buat istirahat, maafkan Mama." Lala duduk di samping ibunya, rasa cemas melanda hatinya. Ia merasa betapa ibunya sudah sangat kelelahan karena terus-menerus bekerja tanpa henti. Lala dengan suara pelan dan penuh kekhawatiran, "Mama kenapa sih gak berhenti sebentar? Lala kan bisa bantu. Mama gak perlu kerja terus-terusan kayak gini. Kalau Mama sakit siapa yang bakal bantu?" Mama Hesti dengan suara lemah, "Pesanan ini sudah terlanjur diambil nak. Gak bisa begitu aja, Mama berhenti. Nanti pelanggan marah. Mama juga sudah janji mau menyelesaikan semua jahitan ini Lala." Lala mencoba meyakinkan, tapi Mama kan gampang sakit sekarang. Lala gak mau Mama makin sakit karena kerja terus. Kalau Mama gak bisa keluar rumah, siapa yang bakal antar jahitannya ke pelanggan? Lala gak bisa, Lala gak tahu harus bagaimana. Lala merasa bingung dan cemas. Ia ingin sekali membantu ibunya, tapi di sisi lain ibunya tetap merasa bertanggung jawab atas pesanan yang sudah diambil. Mereka berdua terdiam memikirkan solusi. Bima menyela percakapan dengan suara lembut namun tegas. "Sayang, kalau Mama nggak bisa keluar rumah, kenapa nggak Bima aja yang bantu antar jahitannya? Kebetulan arah ke showroom dan rumah Mama satu arah, jadi setiap pagi Bima bisa mampir dulu untuk ambil jahitan dan mengantar." Lala menoleh pada Bima terkejut mendengar tawaran suaminya. Ia tidak menyangka Bima akan melakukan itu. Lala dengan ragu, "Mas, kamu yakin? Itu kan jadi beban buat kamu juga. Kamu harus pergi kerja, kenapa harus antar jahitan-jahitan?" Bima tersenyum meyakinkan, "Sayang, gak masalah. Toh rumah Mama kan satu arah sama showroom, jadi bisa sekalian jalan. Kalau itu bisa membantu Mama dan kamu, kenapa enggak? Lagian kesehatan Mama lebih penting daripada pesanan itu. Kalau Mama terus-terusan kerja seperti ini, justru bisa jadi makin parah. Kita tidak mau itu terjadi." Mama Hesti menanggapi dengan sedikit khawatir, "Tapi Bima, nanti merepotkan kamu. Mama gak mau kamu jadi terbebani hanya karena Mama." Lala dengan suara meyakinkan, "Mama, lebih baik begitu daripada Mama terus-terusan kerja keras dan sakit. Bima kan cuma sekalian lewat. Lagian, Bima juga peduli sama Mama, jadi ini untuk kebaikan Mama juga." Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Mama Hesti setuju juga. Mama Hesti dengan pelan akhirnya menyetujui. "Baiklah kalau itu lebih baik buat Mama, tapi aku nggak mau jadi beban buat kalian berdua ya." Bima tersenyum meyakinkan, "Tidak Mah, ini semua untuk kebaikan Mama, jangan khawatir, kami akan bantu sebisanya." Lala tersenyum lega mendengar persetujuan ibunya. Ia merasa bersyukur karena Bima mau membantu dan mendukungnya dalam situasi seperti ini. Lala memeluk ibunya dengan lembut, "Terima kasih Mas, Mama pasti akan lebih baik dengan bantuan kamu." Sejak saat itu, setiap pagi sebelum Bima pergi kerja, ia selalu mampir ke rumah Mama Hesti untuk mengambil jahitan dan mengantarkannya ke pelanggan. Di mana suatu pagi, Bima dan Lala bangun pagi lebih awal dari biasanya karena Bima harus mengantar jahitan milik ibu mertuanya. Lala menyiapkan sarapan serta bekal untuk Bima. "Sayang, ini bekal untuk kamu di sana," kata Lala sambil membungkus makanan yang ada di meja makan. Bima terlihat menyantap sarapan. "Iya sayang, makasih ya." Dengan wajah tersenyum menghadap Lala. Sesampainya di depan rumah ibu mertuanya, Bima mendapati pintu depan tidak terkunci. Bima memanggil-manggil ibu mertuanya namun tidak ada jawaban. Ia pun masuk dan menuju ruang tengah. Ia melirik kesan kemarin. Namun rumah dalam keadaan sepi. Ia masuk lebih dalam, siapa tahu mertuanya sedang memasak di dapur.
Baru saja masuk, di dapur pintu kamar mandi terbuka, keluarlah sosok ibu mertuanya yang baru selesai mandi. Wanita yang berkulit putih memakai sehelai handuk, mata Bima begitu terbelalak. Ia mengagumi kecantikan ibu mertuanya itu. Seketika ibu mertua Bima pun terkejut. "Loh, Bima sudah sampai, kok ibu nggak dengar kedatangan kamu, Bim?" kata Bu Hesti keheranan. "Oh iya, maaf, tadi Bima udah ketuk pintu dan panggil-panggil mama tapi nggak ada jawaban. Jadi Bima langsung masuk aja. Maaf ya, Ma," kata Bima sedikit malu dan menyesal. "Oh, gak apa-apa kok, Bim. Kamu sudah sarapan belum? Apa Lala masak hari ini?" tanya Ibu Hesti sambil berjalan menuju Bima yang masih tegang. Pikiran Bima kemana-mana, imajinasinya mulai berputar-putar. "Bima udah makan kok, Mah. Lala pagi ini bikin sarapan sama bekal buat Bima," kata Bima memberi penjelasan kepada ibu mertuanya. "Oh ya sudah, Mama ganti baju dulu ya, tunggu sebentar ya, Bim." Ibu Hesti pun masuk ke kamar. Mata Bima terus memandangi tubuh ibu mertuanya sampai pintu ditutup. Pagi itu Bima tiba di rumah Bu Hesti untuk mengantarkan jahitan seperti yang sudah ia lakukan selama 4 hari terakhir. Setelah mengetuk pintu, ia disambut dengan senyum hangat oleh Bu Hesti yang tampak segar pagi itu. "Bima, sudah pagi-pagi mau mampir lagi ya? Ayo, duduk. Saya bikinkan teh hangat." "Oh iya, makasih Bu. Kebetulan tadi bangun lebih awal jadi bisa sekalian mampir." Bima duduk di ruang tamu sambil menunggu jahitan yang akan diantarkan. Bu Hesti membawa teh hangat dan duduk di sebelahnya. Setelah beberapa saat Bu Hesti membuka percakapan. "Ngomong-ngomong gimana Lala? Sudah mulai rajin bantu di rumah kan?" Bima tersenyum sambil mengangguk. "Alhamdulillah Bu, ada banyak perkembangan. Lala sekarang mulai sering masak di pagi hari dan bahkan mulai belajar mencuci pakaian sendiri. Saya juga jadi lebih senang pulang karena Lala sekarang suka menyiapkan makan malam." Bu Hesti tersenyum lega mendengarnya. "Syukurlah nak, memang namanya juga belajar. Lala memang agak manja dari kecil, tapi dia pasti bisa jadi istri yang baik dengan dukungan kamu. Terus sabar ya Bima." Bima mengangguk penuh pengertian. "Oh ya Bu, saya tahu memang prosesnya bertahap, karena kadang memang ada tantangan, tapi saya juga paham Lala memang sedang menyesuaikan diri. Semoga saya bisa terus sabar." Bu Hesti menepuk bahu Bima dengan penuh kasih. "Saya percaya sama kamu. Saya selalu merasa tenang sejak Lala menikah dengan kamu. Karena saya tahu kalau kamu orang baik dan pengertian. Yang penting selalu ingatkan dia dengan lembut. Kalau Bima sabar. Kalau Bima sabar, lama-lama Lala pasti jadi lebih mandiri dan bertanggung jawab." "Pasti kok Bu, Bima akan sabar dengan Lala. Apalagi Lala kan anak ibu. Ibunya aja rajin dan cantik seperti ini. Bima yakin Lala juga bisa seperti ibu." Bima mencoba menggoda ibu mertuanya lagi kala itu dengan pujian-pujian untuk membuat ibu mertuanya tersanjung. "Ah Bima, kamu bisa aja. Kamu terlalu memuji ibu deh. Ibu loh, udah tua kayak gini mana mungkin masih cantik. Kamu bisa aja gombalnya." Bu Hesti merasa kepedulian Bima seakan-akan menjadi pendorong tersendiri baginya. Merasa muda dan percaya diri. Sudah lama dalam benak Bu Hesti tidak sesegar ini. Selama menjanda, Bu Hesti lebih fokus bagaimana cara membesarkan Lala tanpa pernah sedikit pun mencari pengganti suaminya dulu. Dan kini, datanglah Bima yang seakan memberi semangat baru untuknya. "Mana mungkin Bima bisa bohong Bu, ibu mah masih cantik dan kencang. Harusnya banyak pria yang datangi ibu untuk melamar," kata Bima sambil menyentuh tangan ibu mertuanya. Perasaan Bu Hesti semakin tidak karuan. Gelora mudanya semakin meluap-luap sembari tersipu malu. "Atau Bima aja Bu yang nemenin ibu, biar ibu nggak kesepian lagi?" tanya Bima makin jauh dan berani. "Ah kamu Bim, sekarang Lala sudah bisa masak dan ngurus rumah. Kamu juga harus kerja. Mana mungkin ada waktu buat ibu? Semua bisa Bima atur kok Bu. Kita masih bisa bersenang-senang seperti ini tiap pagi," kata Bima memberikan harapan kepada ibu mertuanya itu. Pagi itu, sekali lagi Bu Hesti semakin dalam dan jauh terbang dalam perasaannya masing-masing. Hubungan terlarang itu semakin berani dan melewati batas. Terlalu lama menjanda membuat Bu Hesti lupa dengan Lala dan siapa pria yang sedang ia ajak bercinta itu. "Sudah dulu ya Bu, Bima harus mengantar jahitan dan langsung ke showroom. Bima janji besok kita akan bersenang-senang lagi." "Jangan terlalu sering Bim, ibu takut Lala curiga dan ibu juga takut." "Takut apa Bu?" tanya Bima pada ibu mertuanya seakan ragu. "Ibu takut kamu bosan sama ibu," kata Bu Hesti sembari menunduk sambil membenarkan pakaiannya. "Tenang aja Bu, Bima mana mungkin bosan. Bahkan ibu berhasil membuat Bima ketagihan dan selalu pengen lagi," kata Bima merayu ibu mertuanya yang hanya tersipu malu mendengar kata-kata Bima. "Ya sudah, Bima berangkat dulu ya Bu." Di ruang kantor showroom, ayah Bima sedang duduk sambil menatap jam di dinding lalu menoleh ketika Bima masuk. "Kamu telat lagi ya Bima. Ini sudah yang ketiga kali minggu ini. Ada apa sebenarnya?" Bima tersenyum, sedikit canggung. "Maaf ya, Bima sekarang bantu Bu Hesti, mertua Bima, antar jahitan ke pelanggan tiap hari. Beliau lagi kurang sehat jadi saya ambil alih." Ayah Bima mengerutkan kening. Ya paham kalau kamu mau bantu ibu mertuamu, tapi kenapa kamu gak berangkat lebih pagi? Kan jadinya kamu juga gak terlambat ke sini."
Bima menghela nafas pelan. Sebenarnya Lala sekarang sudah mulai bangun pagi buat bantu urusin saya sebelum berangkat kerja. Saya nggak tega kalau dia harus bangun lebih awal lagi dari biasanya, takutnya nanti malah jatuh sakit. Ayah paham, kasihan juga Lala, masih belajar jadi istri yang baik. Kalau begitu ayah maklumi dulu kali ini, tapi cobalah cari cara supaya kamu bisa lebih disiplin. Sebagai kepala keluarga, kamu harus bisa atur waktu dengan baik. Bima mengangguk, tersenyum lega. Iya ya, saya usahakan bisa atur lebih baik ke depannya. Ayah Bima menepuk pundak Bima. Yang penting kamu paham tanggung jawabmu, baik sebagai suami maupun pekerja. Kalau ada apa-apa, ayah selalu siap bantu. Terima kasih ya, saya bakal coba lebih baik lagi, saya janji. Bima mencoba mengelabui ayahnya dengan alasan yang sengaja ia buat sendiri. Agar Bima bisa berduaan dengan ibu mertuanya lebih lama tanpa mendapatkan masalah. Malam itu di kamarnya, Lala dengan wajah ceria mencoba mendekati Bima. Memeluknya dari belakang seperti biasa. Namun Bima terlihat tidak membalas pelukan itu dengan hangat seperti yang biasa dia lakukan. Lala dengan nada lembut. Mas, kok kayaknya malam ini beda ya? Biasanya Mas Bima selalu suka digodain begini. Bima menghela nafas mengalihkan pandangan. Maaf Dek, Mas lagi capek. Banyak kerjaan di showroom, jadi mau istirahat aja ya. Lala merasa ada yang ganjil, tapi berusaha tersenyum. Capek ya? Lala bisa pijetin biar Mas Bima bisa tidur nyenyak. Bima menyentuh tangan Lala dengan lembut, tapi tetap menolak. Gak usah Dek, Mas benar-benar cuma mau tidur saja malam ini. Lala terdiam sejenak, ada rasa kecewa yang ia rasakan, tapi ia tak ingin memperlihatkan. Biasanya Bima yang selalu menyambutnya setiap Lala menunjukkan sisi manjanya. Kali ini Bima malah seolah menjauh. Lala hanya duduk diam, melihat suaminya yang berbaring dan menutup matanya. Setelah beberapa menit, dengan suara kecil, Mas, kalau ada apa-apa bisa cerita ke Lala ya. Lala gak suka kalau Mas tiba-tiba berubah begini. Bima menjawab singkat tanpa membuka mata. Iya, gak apa-apa. Tidur aja Dik, besok kan kita juga harus bangun pagi. Lala akhirnya memilih untuk diam, meski dalam hati ia merasa bingung dan sedih. Ada perasaan aneh yang ia rasakan malam itu, seolah-olah ada sesuatu yang Bima sembunyikan darinya. Pagi itu jam 4:30, Bima sudah terbangun dan mulai siap-siap. Lala yang biasanya bangun sekitar jam 5 jadi terbangun lebih awal dari biasanya. Sedikit bingung melihat Bima yang sibuk di kamar mandi dan siap berangkat lebih cepat dari biasanya. Lala mengucuk matanya dan bertanya dengan heran. Mas, kok pagi banget bangunnya? Biasanya baru bangun jam 6 kan? Bima sambil menyiapkan tasnya. Iya Dek, soalnya jahitan Mama banyak banget akhir-akhir ini. Kalau berangkat jam 6 nanti aku bisa telat sampai di showroom. Jadi biar aman, aku berangkat lebih awal. Lala mencoba mengerti dan mengangguk pelan. Meski agak heran dia memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah. Dia merasa Bima pasti punya alasan baik untuk semua ini. Ya sudah. Kalau gitu, Lala siapin sarapan dulu ya, biar Mas bisa makan sebelum berangkat. Bima hanya tersenyum kecil, merasa terharu melihat istrinya yang berusaha memahami. Lala kemudian bangkit dari tempat tidur dan menuju dapur untuk menyiapkan sarapan sederhana untuk Bima, sambil menyiapkan makanan. Ada perasaan ganjil yang berkelebat di benaknya, mengingat Bima yang belakangan ini sering berubah, termasuk soal berangkat lebih pagi. Setelah selesai menyiapkan sarapan, Lala menghidangkannya di meja dan memanggil Bima. Mas, sarapannya sudah siap, jangan lupa makan dulu ya. Bima tersenyum sambil duduk di meja makan. Makasih Dek, kamu baik banget, mau bangun pagi buat siapin sarapan. Lala tersenyum tipis sambil duduk di depannya. Ya iyalah, Mas Bima kan kerja buat kita juga, Lala cuma pengen bantu aja. Suasana sarapan mereka terasa agak canggung, namun keduanya berusaha menyembunyikan kegelisahan masing-masing. Lala tersenyum sambil duduk di depannya. Sesekali pandangannya mengamati Bima mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya ada di benak suaminya. Lala dengan lembut. Mas, kalau ada yang bisa Lala bantu soal jahitan Mama, Lala siap bantu kok biar nggak terlalu repot. Bima mengangguk. Gak usah Dek, kamu cukup urus rumah aja dan fokus bantu Mas dengan doa. Itu udah cukup banget. Setelah selesai sarapan, Bima mengambil tasnya dan pamit pada Lala. Ya sudah, Mas berangkat dulu ya. Hati-hati juga di rumah. Kalau ada apa-apa kabarin Mas. Lala tersenyum lembut dan mengangguk. Iya Mas, semoga harinya lancar ya. Bima mengangguk dan melangkah keluar rumah. Padahal ini hanya akal-akalan Bima agar lebih leluasa dan lama bermesraan bercinta dengan ibu mertuanya nanti. Pagi itu, Lala yang sudah merasakan jarak antara dirinya dan Bima semakin terasa, berinisiatif untuk ikut Bima ke rumah ibunya.
Ia merasa ingin memastikan keadaan ibunya yang sedang sakit sekaligus menghabiskan waktu bersama Bima untuk mendekatkan hubungan mereka yang akhir-akhir ini terasa semakin renggang. Lala sambil menatap Bima penuh harap. Mas, besok aku ikut ya ke rumah mama, aku kangen sama mama mas, pengen lihat keadaannya. Bima terlihat kaget mendengar permintaan Lala. Awalnya ia merasa keberatan, tapi ia sadar bahwa menolak permintaan itu akan membuat Lala makin curiga. Dengan ada sedikit ragu, tapi dek, ngapain kamu ikut? Kan mas cuma mau nganterin jahitan, gak lama juga. Lagi pula pagi-pagi kan kamu biasanya urus sarapan buat mas, gak ribet tuh kalau kamu ikut. Lala bersikeras dengan lembut. Gak apa-apa mas, kali ini Lala mau banget ikut. Lala cuma pengen tahu gimana keadaan mama, siapa tahu nanti Lala bisa bantuin mama sedikit. Bima terdiam sejenak, berpikir keras. Akhirnya karena Lala terus memaksa, ia pun mengalah. Takut kalau semakin menolak Lala akan mulai curiga sesuatu. Bima pun berusaha tersenyum dan mengangguk pelan. Ya sudah, kalau memang mau banget besok pagi ikut ya, tapi cepat siap-siapnya, jangan sampai kita terlambat. Lala tersenyum lega. Makasih mas, nanti aku janji siap lebih awal. Keesokan paginya, Lala bangun lebih awal dan menyiapkan segala keperluan dengan cepat. Sementara Bima berusaha menata hatinya agar bisa menghadapi situasi ini dengan tenang. Mereka berdua berangkat menuju rumah Bu Hesti dalam suasana yang sedikit canggung. Sesampainya di rumah ibunya, Lala langsung turun dari motor dan berlari kecil masuk ke dalam rumah, memanggil-manggil ibunya. Mama, Lala datang nih. Bu Hesti yang sedang menyiapkan teh di dapur terkejut mendengar suara Lala. Tak disangka puternya akan datang pagi-pagi. Bu Hesti tersenyum kaget. Wah, Lala, kok kamu datang pagi-pagi? Kamu nggak repot kan sayang? Lala memeluk ibunya. Enggak lama, Lala kangen sama mama. Mama gimana kabarnya? Sehat-sehat aja kan? Bu Hesti tersenyum dan mengusap kepala Lala. Alhamdulillah mama baik-baik aja. Udah mendingan kok. Cuma memang pekerjaan mama belakangan banyak, jadi mama agak lelah. Sementara itu, Bima hanya bisa berdiri di ambang pintu memperhatikan kedekatan ibu dan anak ini dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa kehadiran Lala pagi itu berarti ia harus menahan diri dan bersikap profesional di depan mertuanya. Bu Hesti melirik ke arah Bima dan tersenyum. Bima, makasih ya sudah nganterin Lala pagi-pagi. Bima tersenyum kaku. Iya bu, sama-sama. Senang juga lihat Lala bisa nyempetin waktu buat kesini. Bu Hesti dan Bima mencoba memerankan peran mereka dengan baik agar Lala tidak curiga atas hubungan terlarang mereka. Setelah Bima pamit untuk berangkat, Lala kembali ke dalam rumah menemani ibunya Bu Hesti di ruang penjahit. Melihat ibunya sibuk di depan mesin jahit, Lala merasa ingin meringankan pekerjaan ibunya. Lala tersenyum sambil melipat lengan bajunya. Mah, gimana kalau Lala bantuin bersih-bersih rumah? Rasanya udah lama rumah ini gak dibersihin dengan benar, biar mama bisa fokus sama jahitannya. Bu Hesti terkejut dan tersenyum bangga. Wah, kamu serius lah? Mama gak nyangka anak mama jadi rajin begini. Biasanya kamu suka ngeluh kalau disuruh bersih-bersih. Lala tertawa kecil. Itu dulu mah, sekarang kan Lala udah jadi istri, udah belajar ngurus rumah sendiri. Sekalian Lala bantu mama, biar mama bisa istirahat nanti. Bu Hesti mengangguk dengan bangga. Senyum di wajahnya menunjukkan rasa bahagia dan haru. Ia merasa melihat perubahan yang besar dalam diri putrinya. Bu Hesti menyentuh lengan Lala dengan lembut. Makasih ya sayang, mama senang lihat kamu tumbuh jadi istri yang baik buat Bima. Mama juga makin tenang. Lala tersenyum hangat. Iya mah, Lala juga senang bisa bantu mama. Meski cuma sedikit, mama tinggal duduk dan fokus aja sama jahitannya ya. Lala pun mulai membersihkan rumah, menyapu, mengelap jendela, dan merapikan barang-barang. Sepanjang pagi itu, ia dan Bu Hesti mengobrol hangat sambil sesekali tertawa mengingat momen-momen lucu di masa lalu. Bu Hesti merasa seperti memiliki teman yang benar-benar peduli padanya. Setelah Lala selesai bersih-bersih, ia mendekati ibunya yang sedang istirahat sambil minum teh di ruang tengah. Lala duduk di samping ibunya. Mah, kalau mama capek jangan dipaksa ya. Kalau memang banyak pesanan yang numpuk, mungkin mama bisa kurangi sedikit. Bu Hesti menghela nafas sambil tersenyum. Iya, mama juga kepikiran. Tapi ya, namanya tanggung jawab harus diselesaikan. Syukurlah sekarang mama punya kamu yang bisa bantu mama juga. Iya mah, Lala akan bantu sebisa mungkin dan kalau perlu kita panggil saja tetangga atau siapa saja yang bantu jahit juga biar mama gak terlalu capek. Bu Hesti mengangguk setuju. Ide bagus itu. Nanti kita coba bicarakan lebih lanjut ya. Lala sedang membersihkan debu di kamar ibunya. Ia melangkah karena tempat menjahit ibunya adalah ruang tengah samping dapur dan kamar ibunya ada di depan. Lala mengambil sapu dan kemoceng yang akan digunakan untuk membersihkan kamar ibunya. Lala membersihkan meja dan lemari yang sedikit berdebu. Ia tidak sengaja membuka laci meja rias ibunya dan mendapati alat kontrasepsi di sana. Lala yang keheranan menemukan barang seperti itu di kamar ibunya pun syok.
Astaga, apa ini? Kenapa Mama menyimpan barang seperti ini? Laki-laki mana yang tidur bersama Mama? Tanya Lala dalam hati. Pasalnya ibunya sudah lama menjanda, bagaimana bisa ada barang seperti itu di kamar ibunya? Lala mencoba tenang dan diam sejenak, mencoba berpikir jernih dan tidak berburuk sangka. Lala melanjutkan menyapu bersih-bersih kamar ibunya. Kembali lagi, Lala kembali dibuat terkejut saat ia menemukan celana pendek milik suaminya beserta alat kontrasepsi bekas di atasnya. Ya ampun, ini kan celana Mas Bima. Lala sangat yakin itu celana Bima, tangannya bergetar, matanya berkaca-kaca. Lala terduduk di lantai menerima kenyataan yang pahit ini. Ia belum bisa bangun dan meminta penjelasan kepada ibunya karena syok. Bu Esti mendekat ke kamar dengan perasaan sedikit cemas saat melihat Lala tak kunjung keluar setelah membersihkan kamar. Ketika membuka pintu, pemandangan yang ia lihat membuatnya terkejut. Lala duduk di lantai dengan mata memerah, air mata mengalir deras sementara tangannya menggenggam celana pendek milik Bima. Laci meja rias Bu Hesti terbuka, memperlihatkan benda-benda yang seharusnya tak diketahui putrinya. Bu Hesti berusaha tenang, suaranya bergetar. Lala, sayang, kamu kenapa? Ada apa ini? Lala memandang ibunya dengan tatapan tajam, penuh kekecewaan dan luka. Ia tak mampu menahan emosinya lagi. Lala dengan suara serak, penuh amarah dan sakit hati. Apa maksudnya ini, Mah? Kenapa ada celana Bima di sini? Kenapa ada? Lala menunjuk laci meja rias yang terbuka. Apa yang sebenarnya terjadi, Mah? Bu Esti terdiam, wajahnya pucat. Ia mencoba mencari alasan, tapi Lala sudah terlalu terluka untuk mendengar penjelasan yang mengada-ngada. Bu Esti berusaha tersenyum, namun gugup. Lala, mungkin kamu salah paham. Itu hanya kebetulan saja, sayang. Mama hanya... Lala meneriakkan kata-kata dengan tangis pecah. Mama masih mau berbohong. Aku sudah lihat semuanya. Semua buktinya ada di sini, Mah. Kenapa Mama tega melakukan ini kepadaku, kepada kami? Bukankah aku ini anak Mama? Bu Esti akhirnya tak mampu menahan air mata. Ia sadar bahwa tidak ada lagi kata-kata yang dapat menutupi kesalahan besar yang telah ia lakukan. Dengan wajah penuh penyesalan, ia mencoba mendekati Lala, tetapi Lala mundur. Bu Esti dengan suara gemetar dan penuh sesal. Lala, maafkan Mama. Mama hilaf. Mama benar-benar minta maaf. Ini tidak seharusnya terjadi, Mama tahu itu. Lala menangis terseduh-seduh, suaranya penuh kepedihan. Hilaf? Mama menyebut ini hilaf. Apa Mama pikir permintaan Mama bisa menghapus semua ini? Bagaimana bisa Mama melakukan ini padaku, kepada putri Mama sendiri? Bu Esti menangis, tak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, merasa malu dan bersalah. Berkali-kali ia mencoba meraih tangan Lala, namun Lala menepisnya dengan dingin. Lala berdiri dengan cepat, meraih tasnya dan mulai melangkah keluar dari kamar itu tanpa sepatah kata lagi. Bu Esti berusaha mencegah, suaranya putus asa. Lala, jangan pergi, Mama mohon jangan pergi. Kita bisa bicarakan ini. Lala sambil menangis terseduh-seduh menatap ibunya dengan penuh luka. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Mah. Tidak ada. Dengan hati yang hancur, Lala berjalan keluar dari rumah ibunya. Bima sedang berbicara dengan pelanggan di showroom, menjelaskan beberapa detail mengenai mobil yang akan dibeli. Namun teleponnya berdering mengalihkan perhatian sejenak. Melihat nomor yang tertera, ia langsung mengangkat telepon itu dengan nada manja memanggilnya dengan sapaan yang biasa. Ada apa sayang? Namun suara di ujung sana terdengar berbeda, lebih tegang dan cemas. Itu adalah suara Bu Hesti yang kali ini tidak bisa menahan kecemasannya. Bu Hesti terdengar panik. Bima tolong, ada masalah besar. Lala baru saja pergi dari rumah, dia menangis. Aku tak tahu harus bagaimana. Bima mendengar suara Bu Hesti yang panik, langsung merasa cemas dan bingung. Mendengar bahwa Lala menangis dan pergi tanpa memberi kabar membuatnya terkejut. Bima suaranya berubah serius. Nadanya khawatir. Apa yang terjadi, Mama? Kenapa dia pergi? Apa yang salah? Bu Hesti dengan suara tercekat menahan tangis. Bima, maafkan Mama. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Lala menemukan semua yang terjadi di antara kita. Dia tahu Bima, dia melihat semuanya dan dia marah sekali. Dia pergi begitu saja. Aku tak tahu harus bagaimana menahannya. Bima terdiam sejenak, seakan waktu berhenti seiring dengan kenyataan yang perlahan meresap. Hatinya berdegup kencang dan rasa bersalah menghantui setiap sudut pikirannya. Bima panik, suara bergetar. Oh Tuhan, ini semua salahku. Aku harus mencari dia. Lala, di mana sekarang? Bu Esti menangis. Aku tidak tahu Bima, dia tidak mau mengangkat telepon. Aku juga tidak tahu kemana dia pergi, aku benar-benar khawatir. Bima yang sudah tidak bisa lagi menahan kegelisahannya segera memutuskan untuk pergi. Ia meletakkan teleponnya dengan cepat dan menatap pelanggannya menyatakan bahwa dia harus pergi mendesak. Pelanggan tersebut terkejut namun Bima tanpa basa-basi langsung menuju pintu. Maaf, saya harus pergi, nanti saja kita lanjutkan. Bima berkata pada pelanggan terburu-buru.
Tanpa menunggu jawaban, Bima segera berlari menuju mobilnya. Jantungnya berdebar keras dan pikirannya berputar-putar. Lala istrinya pergi tanpa jejak, tidak bisa menghubunginya melalui telepon. Pikiran Bima dipenuhi dengan rasa takut yang mendalam. Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang buruk? Bima menyalakan mobilnya dengan tergesa-gesa memacu kendaraan itu tanpa menghiraukan apapun. Ia harus menemukan Lala, menjelaskan semuanya dan memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Namun setiap kali ia mencoba menelpon Lala, ponselnya hanya terdengar suara yang menandakan bahwa telepon itu tidak diangkat. Bima menggeram, semakin panik. Kenapa nggak bisa diangkat, Lala? Tolong jawab telepon ini. Ia terus melaju, berdoa dalam hati agar ia bisa menemukan istrinya sebelum semuanya semakin buruk. Bima terus mencari Lala ke seluruh penjuru kota, berkendara dengan panik tak peduli waktu. Sudah lebih dari 6 jam berlalu sejak ia mendapat kabar dari Bu Hasti, namun Lala tak juga ditemukan. Hatinya terasa hancur, terbelah antara rasa khawatir yang mendalam dan penyesalan yang tak terucapkan. Ia mencoba menghubungi Lala berulang kali, namun tidak ada jawaban, hingga akhirnya tepat pukul 4 sore telepon Bima berdering. Itu adalah Widya, sepupu Lala. Widya berkata dengan nada sedikit marah, "Bima, apa yang sudah kamu lakukan sama Lala?" Bima terkejut dan bingung. "Widya, apa maksudmu? Lala di mana? Apa yang terjadi?" "Dia ada di rumah Om Faisal, tapi dia nggak bilang apa-apa, Bima. Dia cuma menangis terus-terusan di sana. Kamu tahu nggak sih betapa hancurnya dia sekarang? Kenapa kamu bisa seperti itu sama sepupuku?" Bima terdiam sejenak, merasa kesal dengan dirinya sendiri. Dia bisa merasakan kemarahan yang menggema dalam suara Widya yang pastinya merasa sangat marah melihat sepupunya terluka. Bima merasa bersalah dan menahan nafas. "Widya, aku minta maaf. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Aku cuma ingin minta maaf sama Lala. Aku nggak pernah bermaksud menyakitinya." Widya suaranya makin tegas dan penuh penyesalan. "Lala nggak butuh permintaan maaf sekarang, Bima. Dia butuh kamu untuk jujur. Dia butuh kamu untuk benar-benar menjelaskan apa yang terjadi. Kenapa kamu bisa nyakitin dia sampai kayak gitu? Kamu nggak sadar ya kalau kamu sudah menghancurkan hati dia?" Bima merasa makin terhimpit. Widya benar. Dia telah menghancurkan hati Lala. Dia tahu Lala membutuhkan penjelasan, tapi Bima juga tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa menyembuhkan rasa sakit yang telah dia timbulkan. Dengan suara penuh penyesalan, Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan, Widya. Tapi aku janji, aku akan segera ke sana. Aku harus bicara sama Lala. Aku harus minta maaf secara langsung padanya." Widya dengan nada tegas dan sedikit khawatir. "Bima, kamu harus datang sekarang juga. Jangan tunda lagi. Lala benar-benar butuh kamu sekarang. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma nangis aja terus. Kalau kamu masih peduli, kamu harus datang sekarang juga. Jangan biarkan dia makin terluka." Bima mendengar ketegasan dalam suara Widya dan semakin merasakan betapa seriusnya keadaan ini. Tanpa membuang waktu, ia segera mengangguk meski Widya tidak bisa melihatnya. Bima mengendarai mobil dengan perasaan penuh kecemasan. Setelah mendengar dari Widya bahwa Lala ada di rumah Om Faisal, ia tidak bisa lagi menunda. Pikirannya hanya tertuju pada Lala, pada bagaimana ia bisa memperbaiki semuanya. Selama perjalanan pikirannya kacau dan ia merasa bersalah yang luar biasa. Semua kesalahpahaman yang terjadi, perasaan yang saling terluka, kini terasa begitu berat. Setibanya di halaman rumah Om Faisal, Bima langsung memarkirkan mobilnya dengan terburu-buru. Ia keluar dari mobil dan berlari menuju pintu rumah. Begitu masuk, ia melihat Widya duduk di ruang tamu dengan wajah marah dan penuh kekhawatiran. "Widya, di mana Lala? Apa dia baik-baik saja?" Widya dengan nada keras, wajahnya penuh amarah. "Kamu tanya baik-baik saja? Bagaimana bisa dia baik-baik saja setelah apa yang kamu lakukan?" Bima merasa hatinya makin tersiksa mendengar kemarahan Widya. Ia tahu ia telah membuat kesalahan besar. Widya berdiri dari tempat duduknya dan menunjuk ke arah kamar. "Lala ada di kamarnya, dan lebih baik kamu cepat masuk dan minta maaf, Bima. Kalau kamu peduli padanya, kamu akan bisa menjelaskan semuanya." Bima menatap Widya, merasa makin tertekan. Ia hanya mengangguk dan berjalan cepat menuju kamar Lala. Ia mengetuk pintu dengan hati berdebar. Lala buka pintunya sayang. Aku ingin jelaskan semuanya. Tolong buka pintunya." Namun tidak ada jawaban, hanya suara isakan tangis Lala yang terdengar dari kamarnya. Hati Bima semakin hancur mendengar suara tangis itu. Ia tahu apapun yang telah terjadi, dia harus menjelaskan semuanya. Bima dengan nada tulus menahan rasa sesak. "Lala, aku tahu ini salah paham sayang. Aku tidak bermaksud seperti ini, tolong dengarkan aku." Tiba-tiba suara pintu terdengar terbuka, dan Bima merasa sedikit lega. Namun begitu Lala muncul di ambang pintu, ekspresi wajahnya yang penuh dengan amarah dan air mata membuat Bima terdiam. Tanpa peringatan, Lala langsung menampar wajah Bima dengan keras. Suara tamparan itu menggema memenuhi ruangan. "Kamu tega, Bima. Aku sudah berubah, aku sudah berusaha jadi istri yang kamu inginkan. Aku bangun pagi-pagi, aku bersikap baik, aku berusaha yang terbaik buat kita. Tapi kamu malah menghancurkan hatiku dengan cara ini." Lala menangis terisak. Matanya sembab.
Wajahnya penuh kemarahan dan kesedihan. Bima hanya bisa berdiri terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Semua kata yang ingin dia ucapkan terasa berat, tak mampu menghapus semua luka yang sudah terjadi. Lala terisak melanjutkan kata-katanya. Kamu bilang aku tidak cukup baik, tapi kenapa kamu tega seperti ini? Aku mencintaimu Bima, aku berubah untuk kita, untuk kamu, tapi kamu malah memilih ibuku. Air mata Bima mulai mengalir. Hatinya merasa terhempas. Semua penjelasan yang ada di kepalanya terasa sia-sia. Ia hanya menunduk, merasa sangat malu atas perbuatannya. Bima dengan suara pecah, penuh penyesalan. Lala, aku sangat menyesal. Aku tahu aku salah. Aku telah menghancurkan hatimu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk memperbaikinya. Jika kamu mau memukul aku sepuasnya, aku akan terima. Tapi tolong maafkan aku. Lala menatap Bima dengan tatapan penuh luka, namun dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan langkah berat, Lala berbalik dan melangkah menjauh, masuk kembali ke kamar. Pintu kamar tertutup dengan keras. Bima yang masih berlutut di depan pintu hanya bisa merasakan kepergian Lala dengan hatinya yang makin terluka. Om Faisal yang berada di ruang tamu mengamati kejadian tersebut dengan wajah penuh kekecewaan. Meskipun ia tahu Bima merasa bersalah, ia juga tidak bisa menyembunyikan rasa kecewaannya terhadap sepupu Lala yang telah menyakiti hatinya. Dengan suara datar, Om Faisal berkata dengan tegas, Bima, aku tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Tapi kamu harus tahu, kamu telah melukai hati Lala dengan sangat dalam. Sekarang kamu harus pergi, beri dia waktu untuk menyembuhkan dirinya. Dia butuh waktu dan kamu harus memberi itu padanya. Bima merasa hatinya semakin tenggelam. Ia tahu apa yang Om Faisal katakan benar. Dia telah menghancurkan sesuatu yang sangat berharga dan sekarang dia harus membayar harganya. Bima dengan suara lelah, Aku akan pergi Om, tapi tolong beri Lala waktu. Aku hanya bisa berharap dia mau mendengarkan aku suatu hari nanti. Dengan langkah yang terhuyung, Bima keluar dari rumah Om Faisal, meninggalkan tempat itu dengan perasaan hancur dan penyesalan yang dalam. Bima merasa gelisah. Setiap hari ia terjaga hingga larut malam, memikirkan Lala, memikirkan apa yang terjadi pada pernikahannya, dan mengapa semuanya berubah begitu cepat. Ia tidak bisa tenang, rasa khawatirnya semakin dalam, dan dia merasa cemas terutama karena tidak ada kabar dari Lala. Pagi itu setelah tidak ada balasan apapun dari Lala selama 3 hari, Bima memutuskan untuk pergi ke rumah Om Faisal, berharap bisa menemukan jawaban yang ia cari. Bima dengan suara cemas, Om Faisal, saya ingin bicara, saya sudah mencoba menghubungi Lala tapi dia tidak pernah membalas. Apa yang terjadi, di mana dia? Setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, Om Faisal menatap Bima dengan wajah serius, menghela nafas berat. Bima bisa melihat ada sedikit kesedihan di mata Om Faisal yang sudah tahu betul bagaimana hati Bima hancur melihat situasi ini. Lala dan Widya pergi keluar kota Bima. Mereka berdua sudah memutuskan untuk memulai hidup baru. Bima merasa tubuhnya tiba-tiba lemas, dunia seperti berhenti sejenak. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dikatakan oleh Om Faisal. Lala pergi keluar kota. Kenapa? Apa yang salah? Bima merasa tenggelam dalam kekosongan. Bima dengan suara gemetar hampir tak percaya. Apa maksud Om? Mereka pergi begitu saja. Kenapa Lala tidak memberitahu saya? Kenapa dia tidak menghubungi saya? Om Faisal menghela nafas lagi. Sepertinya memang merasa berat untuk mengatakan lebih lanjut. Lala sudah cukup terluka Bima. Dia merasa tidak bisa lagi menjadi istri yang baik untukmu. Merasa kalau kamu lebih memilih ibumu daripada dia dan dia memutuskan untuk pergi. Dia ingin memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk sembuh jauh dari situasi ini. Bima terdiam. Kalimat-kalimat Om Faisal seolah menghantam jantungnya dengan keras. Setiap kata terasa seperti tusukan yang dalam. Ia sudah tahu semuanya akan berakhir, namun mendengar langsung dari Om Faisal terasa semakin menghancurkan. Om Faisal lalu menyerahkan secari kertas kepada Bima. Bima membukanya. Dengan tangan gemetar, mata mulai berkaca-kaca saat ia membaca kata-kata yang tertulis di sana. Surat Lala. Bima, aku menulis surat ini karena aku tahu aku tidak bisa lagi berada di sampingmu. Aku sudah mencoba yang terbaik untuk menjadi istri yang baik untukmu. Namun, aku sadar aku masih jauh dari itu. Aku merasa aku gagal dalam memenuhi harapanmu. Aku lihat kamu lebih membutuhkan ibuku daripada aku. Dan aku tak ingin terus menjadi penghalang antara kamu dan kebahagiaanmu. Aku tidak tahu seberapa besar luka yang akan aku timbulkan padamu, tetapi aku ingin meminta maaf. Bima, aku sudah mencoba berubah, tetapi aku merasa aku masih belum cukup. Aku terlalu takut dan ragu pada diriku sendiri. Sekarang aku harus pergi, mencari tempat untuk menyembuhkan hatiku, mencari hidup baru, jauh dari segala beban yang aku rasakan. Aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan yang pantas untukmu, dan aku berharap kamu akan menemukan seseorang yang bisa mencintaimu lebih dari aku.
Selamat tinggal Bima. Semoga kamu bahagia dan semoga kamu bisa memaafkan aku, Lala. Bima menurunkan surat itu, matanya penuh air mata. Ia merasa semuanya runtuh begitu saja. Semua yang pernah mereka bangun bersama, semua harapan yang sempat terlukis indah, kini berubah menjadi kenyataan pahit. Lala pergi dan itu adalah keputusan yang harus dia terima. Lala, kenapa? Kenapa aku harus kehilanganmu seperti ini? Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, ujar Bima dengan suara pecah terisak. Om Faisal berdiri di samping Bima melihat Bima yang sedang berjuang dengan perasaannya yang begitu hancur. Ia tahu apapun yang terjadi, Bima kini harus menerima kenyataan bahwa Lala telah pergi. Om Faisal dengan suara pelan lebih tegas. Bima, kamu harus memahami Lala sudah cukup terluka. Dia merasa tidak dihargai dan kamu tidak bisa menyalahkannya. Kamu harus memberi dia waktu dan mungkin suatu saat nanti kalau dia sudah siap, kalian bisa bicara lagi. Tapi sekarang, beri dia ruang. Ini bukan waktunya kamu mencari penjelasan. Ini waktunya untuk kamu introspeksi dan menata kembali hidupmu. Bima hanya bisa mengangguk, masih dengan rasa sakit yang mendalam. Semua yang terjadi terasa begitu cepat dan ia merasa telah kehilangan semua yang penting dalam hidupnya. Bima dengan suara terputus-putus. Aku akan mencari cara untuk memperbaiki semuanya, Om. Aku tidak ingin kehilangan Lala. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Om Faisal menatap Bima dengan penuh penyesalan, namun ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ditempuh. Ia tidak bisa berbuat lebih banyak selain memberikan waktu dan ruang untuk Lala. Dengan nada lebih lembut, Om Faisal berkata, hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan, Bima. Kadang kita harus membiarkan orang-orang yang kita cintai pergi agar mereka bisa menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Bima menundukkan kepala, merasakan perhati dadanya dan melangkah keluar dari rumah Om Faisal dengan perasaan hampa. Langit di luar tampak kelabu seolah mencerminkan perasaan yang tengah melanda hatinya. Namun ia tahu satu hal, keputusan Lala untuk pergi adalah sebuah akhir yang sulit diterima. Namun mungkin itulah yang terbaik untuk keduanya.